Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini terima kasih kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman sehat selalu, selalu kompak, semoga kita jiwa selalu bisa mencapai target-target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hari ini saya minta teman-teman melaporkan apa-apa saja yang menjadi kemarin terkait dengan forum konsultasi publik dengan OPD terkait apa-apa saja kegiatan yang prioritas sehingga memang dibutuhkan. Nah, saya minta teman-teman terkhusus kepada bapak-bapak kabit untuk silakan Pak untuk menyampaikan apa-apa saja poin-poin pentingnya. Saya persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Bapak Kepala Bapeda. Dalam hal ini kami akan menjelaskan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang akan direncanakan di tahun 2024 berdasarkan hasil rapat kami sebelumnya dengan OPD Pengampu, yaitu Dinas PUPR Provinsi Jambi. Didapati laporannya bahwa saat ini terdapat 3 ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat berlokasi di Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari dan Sarolangun, lebih kurang dengan total panjang sekitar 60 km. Dan sepertinya menurut pembahasan kami sebelumnya memang layak untuk diprioritaskan masuk di dalam rancangan APBD 2024. Selain jalan, juga ada satu jembatan yang sepertinya harus segera diperbaiki karena ini merupakan jalur daerah namun jalur aktif. Jadi mungkin akan sangat lebih bagus dapat dilaksanakan di awal-awal tahun 2024. Di samping itu dapat disimpulkan juga kita harus segera melakukan perbaikan di bidang perumahan penduduk, yaitu di daerah seberang kota Jambi. Berdasarkan des tersebut sudah tertuju daerah-daerah spesifiknya. Mungkin selanjutnya dapat dijelaskan pada subbak masing-masing, yaitu dari Pak Kurnia dan Ibu Dela. Mungkin dapat dijelaskan Pak Kurnia dan Bu Dela. Terima kasih Pak Kabit. Ya, mungkin singkat saja Pak ya. Ya, setelah kita koordinasi dengan Dinas PU kemarin, yang menjadi prioritas kita bagi untuk perbaikan di jalan ruas provinsi ini adalah di Desa Siau, Kecamatan Sabak Timur. Karena di situ adalah satu-satunya jalur produksi masyarakat dan jalur pendidikan buat dilalui oleh masyarakat setempat. Jadi kami mengusulkan prioritas kita di wilayah tersebut lebih diprioritaskan. Pak, ukur dulu ya. Lebih kurang setelah diadakan koordinasi dengan DPU sekitar 300 miliar. Tapi ini coba dicatat juga Pak. Habis cukup tadi. Habisnya? Habis? Coba lagi Habis? Masalah jalan selesai. Dengan Ibu Dela, perumahan. Bu Dela, silakan Bu Dela. Saya akan menyampaikan terkait perumahan. Agak rusak ini, sorry Bu. Jangan dengar. Siapa? Saya akan menyampaikan terkait perumahan. Dalam hal ini ada bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Ya. Iya. Di sini bantuannya dalam bentuk bedah rumah. Bedah rumah untuk tahun 2023 ini 20 juta Pak. Ya.
tahun depan masuk prioritas juga. Kalau enggak kita dahulu bagaimana? Jalan Sepertinya perumahan juga penting lah Pak, karena ini kan menyangkut ini masyarakat. Kalau tahun ini 20, sepertinya tahun depan kita tingkatnya 40 deh Pak. satu rumah. Nah, maksudnya perlu berapa rumah? Rumah kita masih menunggu data. Ya, kemarin sudah koordinasi, tim kita sedang masih koordinasi dan survei ke daerah yang sudah dituju. Sekian Pak, Baik, informasi terima kasih. saat ini dari saya. Baik, terima kasih. kasih, Bu. Mungkin selanjutnya Pak Kadis BPM dan silakan Pak untuk apa saja kegiatan provinsi yang prioritas. Sehingga nanti bisa kita laporkan. Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk mempersingkat waktu Pak, kami dari bidang sosial dan budaya menyampaikan 2 program prioritas Pak yang mungkin menjadi perhatian ke depannya Pak, yaitu dari program penurunan stunting dan peningkatan indeks pembangunan pemuda Pak. Yang mana kedua program ini merupakan isu prioritas nasional Pak. Sementara untuk pemerintah Provinsi Jambi sendiri tingkat penurunan stuntingnya masih cukup rendah dan peningkatan indeks pemudanya juga masih cukup rendah. Untuk lebih teknisnya Pak, mungkin nanti dijelaskan oleh Pak Indra dan Pak Yadi Pak di indeks peningkatan pemudanya Pak. Terima kasih Pak. Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih. Baik, ini kebetulan terkait masalah stunting ini mungkin di rapat kerja era itu sudah diumumi stunting di Provinsi Jambi itu masih di angka 18%, sedangkan target nasional itu 14%. Jadi mungkin kita perlu bentuk kecepatan implementatif, yaitu di level provinsi, di kabupaten, kecamatan maupun di tingkat untuk desa, dan kita juga berkoordinasi dengan lembaga lokal dari BPKBN itu kabar bahwa penurunan stunting ini tidak terlepas dari peran kawan-kawan di kabupaten tempatnya itu, karena penurunan gizi, peningkatan gizi di faktor kesehatan juga itu sangat mendukung untuk peningkatan stunting yang kita harapkan di 2024 itu mencapai angka 12%. Jadi kita berkesan di Jadi target itu 12%. di bawah. Apa kegiatan yang itu buat? Nah, kita bikin kecepatan dulu untuk di tingkat provinsi. Berarti tidak perlu dana, Kak? Kecepatan itu perlu disiapkan karena melibatkan beberapa. Saya pukul 2. Saya pukul 2. Sebelumnya mungkin langsung diketuai oleh Pak Sekda, mungkin Pak Sekda di provinsi tapi. Oke, terima kasih Pak Indra. Jadi memang kita perlu membentuk tim percepatan penurunan stunting ya. Jadi saya lapor Malika dulu. Memang progresnya. Mungkin silakan Pak terkait pemuda bagaimana Pak? Ya, baik Pak. Untuk indeks pembangunan pemuda saat ini memang belum cukup memuaskan kita, artinya belum mencapai target kita. Tapi ada hal yang patut kita syukurin untuk kenaikan persentase dari tahun 2022 sampai 2023 ini. Kalau kita cek di lapangan itu naik 2%, namun kurang signifikan untuk sesuai dengan target kita. Ini bisa dikatakan bonus demografi
unggulan untuk menyongsong Indonesia 2045, memang kita harus menaikkan dengan pola beberapa program-program. Namun di 2% ini aja sudah kelihatan Pak, sudah kelihatan untuk lapangan pekerjaan dan kesempatan pekerjaannya itu cukup naik Pak. Artinya kalau kita bantu lagi dengan program-program yang lebih unggul, artinya program-program yang mengenal langsung ke pemuda, ini bisa naik, saya targetkan bisa naik di 2025 lah Pak, 2025 ini bisa lebih dari 2% saat ini. Memang ya 2%. Kegiatannya itu berbentuk kita kewirausahaan pemuda. Jadi kita kumpulkan beberapa pemuda, kita lihat potensi wilayah. Kita lihat potensi wilayahnya itu wilayah A ini apa yang bisa dikerjakan oleh sekelompok pemuda. Nah sehingga potensi yang ada di situ kayak contohnya kayak wilayah kebun sawit, wilayah kelapa, kopra itu. Nah ini kan jangan mereka hanya mengerjakan untuk kopra jadi minyak, tetapi ada lagi limbah-limbah yang lain itu bisa dijadikan untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi wilayah pemuda di situ, Pak. Itu yang harus kita bina, kita buat suatu pelatihan untuk kelompok-kelompok pemuda, begitu Pak. Terima kasih. Berarti Pak Abid, ada 4 poin yang saya tangkap ini Pak Abid. Pertama dari bidang infrastruktur itu terkait dengan jalan dan rumah. Kemudian yang stunting itu terkait dengan bidang tersebut terkait dengan stunting dan pemuda. Nah mungkin kita hitung dulu nanti biar Pak kami pengen coba Pak dihitung Pak berapa butuh anggaran. Cuma memang pelaksanaan tahun sebelumnya seperti apa Pak? Coba saya minta pelaksanaan tahun sebelumnya gimana? Apakah berjalan atau tidak? Baik, terima kasih Pak Kaban, Bapak Ibu sekalian. Untuk kegiatan infrastruktur jalan, untuk tahun lalu kita kan ada di wilayah Tanjab Barat Pak. Untuk pelaksanaan, alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah 100% sesuai dengan perencanaan. Terus untuk yang tadi penambahan untuk ada dana sekitar 300 miliar itu, posisi dana tersedia. Cuma kan tadi ada program kegiatan yang untuk rumah. Tadi kan kita belum tahu nih Pak, data yang katanya tadi 20 juta itu apakah satu rumah 20 juta? Terus berapa banyak yang mau kita support? Nah itu datanya katanya belum dapat. Mungkin menunggu data itu dulu Pak. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abid. Nah mungkin jadi seperti ini untuk program-program unggulan prioritas, untuk rencana kegiatan program prioritas, mungkin nanti Bu Dela tolong dilengkapi. Itu kemudian pendanaan proyek jalan juga nanti akan kita laksanakan. Tinggal saya tanyakan ini proses pengendaliannya. Nah mungkin proses pengendaliannya saya minta evaluasi juga monitoringnya itu harus benar-benar karena memang cukup besar anggarannya. Dari 4 rangkaian kegiatan ini kemungkinan kita kalau memang benar-benar sudah menjadi prioritas akan kita anggarkan. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Untuk proses pengendaliannya saya minta tetap aplikasi unggulan kita dilaksanakan ya Pak. Aplikasi-aplikasi kita yang seperti SPM, jadi kita tahu nih berapa apa-apa saja yang ini. Dan proses monitoring dan evaluasi saya harapkan tetap dilaksanakan secara maksimal sehingga kita bisa tahu kekurangan dan kelebihan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Mungkin sekian rapat hari ini. Lebih dan kurangnya mungkin saya mohon maaf. Untuk teman-teman silakan nanti tes lagi OPD-nya. Tolong dipantau benar-benar bahwa proses yang kita rencanakan ini nanti dalam pelaksanaannya saya mohon kendalinya pada teman-teman dipantau melalui aplikasi yang sudah kita punya. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Saya tutup rapat ini dengan mengucapkan Alhamdulillah.